Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Fitri Nur Mahmudah, gelar depan doktor dan gelar belakang MPD. Saya adalah dosen program studi Magister Pendidikan Vokasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib program studi Magister Pendidikan Guru Vokasi adalah Analisis Data Penelitian Pendidikan Vokasi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester genap dengan jumlah 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kurikulum yang digunakan adalah Outcome-Based Education, dengan capaian pembelajaran yang diukur yaitu yang pertama, dapat merancang konseptualisasi penelitian, dan yang kedua adalah menyusun peta konsep penelitian pendidikan vokasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melakukan analisis data penelitian pendidikan vokasi sebagai bagian dari pemecahan masalah terkait isu-isu kontemporer pendidikan vokasi. Kajian utama meliputi karakteristik analisis data penelitian, teknik pengambilan data, prosedur pengambilan data yang meliputi natural setting, key instrument, multiple sources of data, inductive data analysis, participants meaning, emergent design, theoretical lens, interpretative, and holistic account. Selain itu, kajian lainnya adalah transkrip data secara verbatim, teknik coding data secara manual dan atau menggunakan software, penyusunan tema atau kategorisasi, penyusunan peta konsep penelitian. Referensi utama yang digunakan yaitu buku ajar cetak ber-ISBN yang diterbitkan anggota IKAPI yang saya susun pada tahun 2021 dengan judul Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan berbantuan software Atlas TI versi 8. Dan referensi hasil penelitian saya yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta II, di Jurnal Al-Tanzim, dan Jurnal Al-Bidayah tahun 2021, dan Jurnal Internasional bereputasi yaitu The Education Science and Frontiers in Education Scopus Q2 terkait penyusunan peta konsep dalam pemecahan masalah pada pendidikan vokasi dan atau manajemen pendidikan. Referensi tambahan menggunakan Flick dengan judul The Second Book of Qualitative Data Analysis, yang kedua Saldana dengan judul The Coding Manual for Qualitative Researcher, yang ketiga Shepford et al. Dengan judul Data Collection and Analysis, yang keempat Silverman et al. Dengan judul Interpreting Qualitative Data. Perkuliahan dilaksanakan secara interaktif dan berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning dengan membuat mini riset secara independen. Metode perkuliahan dilakukan dengan menggunakan model project-based learning. Sistem penilaian dilakukan berbasis kompetensi untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif, afektif, dan psikomotor yang mengacu pada CPL dan CPMK dengan indikator kedisiplinan, ketepatan, sistematika penulisan, kejelasan penulisan, konseptualisasi, kesesuaian metode yang dipilih, dan kejelasan peta konsep yang dihasilkan melalui mini riset. Indikator-indikator tersebut dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian secara spesifik meliputi deskripsi proyek mini riset, skala, dan skor yang menggambarkan tingkat penguasaan mahasiswa, komponen atau dimensi yang harus diperhatikan mahasiswa dalam menyelesaikan mini riset, dan deskripsi kualitas kinerja mahasiswa. Rubrik penilaian CPL menggunakan skala persepsi dengan tingkatan kriteria penilaian yang diberikan skor penilaian yaitu menggunakan grade untuk mengetahui hasil akhir, skor rentan 20 hingga 100 dan kriteria penilaian.
Penjelasan terkait mata kuliah hingga penilaian ini disampaikan kepada para mahasiswa pada kontrak belajar pertemuan pertama secara terbuka. Media yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah Google Classroom untuk share materi, penugasan rangkaian mini riset, pengembalian tugas atau feedback kepada para mahasiswa, kemudian menggunakan Zoom atau Google Meet digunakan untuk menyampaikan materi secara langsung tatap maya, dan WhatsApp Group untuk berdiskusi secara aktif dan intens. Demikian deskripsi singkat mata kuliah analisis data penelitian pendidikan vokasi. Berikut ini akan saya sampaikan video perkuliahan yang diselenggarakan secara luring atau tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, Mbak-mbak dan Mas-mas semua. Semoga dengan kita berdoa bersama, tilawah itu menjadikan Allah ridho atas ilmu-ilmu kita menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan perjalanan dan sebelum saya akan membahas atau menyampaikan terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu semua, sehat ya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Nggak ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau semangat untuk belajar ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, karena ini pertemuan ke-6, kita nanti akan membahas atau belajar bersama, terus memahami bersama terkait dengan peta konsep. Kita akan flashback bahwa kemarin kita bertemu ya, dan pada akhirnya Bapak Ibu semua mempraktikkan caranya untuk menganalisis data terkait dengan mini riset yang sudah dikumpulkan data-data pada sebelumnya. Pada pertemuan kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana caranya kita mengkode data-data dari hasil penelitian. Ada yang masih ingat apa itu kode? Oke, mana dulu? Ladies first? Oke, Mbak Ulan. Kalau menurut saya, kode itu merupakan kata yang menjadi simbol diambil dari pernyataan-pernyataan data kualitatif. Oke, excellent. Oke, Mas Rauf. Jawabannya hampir sama dengan Bu Ulan ya. Kalau kita kode itu berarti kan kata yang berbentuk simbol yang diambil dari pernyataan-pernyataan kayak gitu. Data penelitian kualitatif gitu. Oke, good job. Siapa lagi? Kode data. Oke. Sebenarnya sama, tapi ini tadi kan menambahkan. Itu coding adalah simbol dari pernyataan yang fungsinya itu untuk menandai, mengelompokkan, di mana yang datanya itu mirip dan nanti fungsinya untuk memudahkan kita untuk langkah selanjutnya begitu. Oke, excellent, thank you. Yang sisi sini. Oke. Menambahkan jadi kalau kode itu kan adalah sebuah simbol. Jadi simbol itu maksudnya itu yang menjembatani antara isi dan esensi dari sebuah data kualitatif seperti itu. Oke, excellent. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas bersama bagaimana teori mengkode gitu ya, dan Bapak Ibu semua sudah mempraktikkan bagaimana caranya mengkode. Walaupun sebenarnya sudah saya sering sampaikan di kualitatif itu tidak ada yang benar dan salah. Kecuali kalau di kuantitatif karena dia sudah bagus ya, si kuantitatif ini sudah bagus sehingga ketika mau menginterpretasi sudah ada bagaimana cara penarikan kesimpulannya gitu ya. Nah, di kualitatif sifat-sifat kualitatif juga sudah kita
pelajari bersama. Nah, kembali lagi ke sini. Ini adalah bagaimana caranya kita mengkode gitu ya. Coding itu adalah sebagai heuristik data-data, kode-kode yang sudah dimunculkan dari data-data atau datum Bapak Ibu semua yang kita hasilkan dari mini riset ya, yang sudah diambil melalui wawancara, apalagi dokumentasi, observasi dan lain sebagainya, ada FGD gitu ya. Nah, itu nanti seperti ini pada akhirnya. Ini adalah kode-kode yang sudah ditemukan oleh Bapak Ibu semua. Kode-kode di mana itu yang merepresentasikan antara isi dan esensi. Kode-kode yang menjadikan sebuah simbol gitu ya, judul dari pernyataan dan makna yang didapatkan dari para partisipan gitu ya. Yang tentunya antara tema satu dengan tema yang lain itu pasti berbeda-beda. Mbak Sofia temanya tentang kompetensi guru. Kompetensi guru. Nah, ini saya mukanya agak, ini yang Mas Agus yang mana ya? Oh iya, yang ini sama. Oke. Soalnya makanya agak sama. Mutu pendidikan. Oke, mutu pendidikan. Nah, kalau yang ini kembarannya. Literasi numerasi. Oke, literasi numerasi. Nah, artinya apa? Bahkan satu kode yang pernah saya berikan juga ya, satu data yang pernah saya berikan, Bapak Ibu juga menganalisis atau mengkode dengan kode-kode yang berbeda gitu ya. Itu adalah bagaimana sudut pandang kacamata analitis Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan peta konsep. Nah, tujuannya perkuliahan ini gitu ya, kenapa membuat peta konsep gitu ya? Itu supaya Bapak Ibu semua memahami bahwa secara komprehensif dari prosedur penelitian kualitatif pada akhirnya adalah Bapak Ibu menemukan atau membuat novelty gitu ya. Novelty yang divisualisasikan dari data-data yang sudah diolah, data-data yang sudah dianalisis gitu ya, ke dalam sebuah gambar atau network gitu. Kalau di dalam penelitian kualitatif itu dinamakan peta konsep, sehingga tujuannya kita bisa memahami bagaimana secara komprehensif alur terkait dengan proses penelitian kualitatif. Manfaatnya apa? Untuk bisa memberikan ilmu tambahan, pengetahuan bagi Bapak Ibu, Mbak-mbak dan Mas semua terkait dari proses analisis. Tentunya nanti akan bermanfaat pada proses penyelesaian tugas akhir Bapak Ibu semua. Yang enggak? Siapa yang pakai kualitatif? Banyak sekali. Warga kuantitatif hanya 4 ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi ini semoga nanti bisa ada proses penelitian selanjutnya ya Ibu-ibu, Mbak dan Mas. Jadi tidak hanya selesai pada proses tugas akhir, tetapi Bapak Ibu, Mbak dan Mas-mas semua bisa mengembangkan proses penelitian ya, PTK, lesson study di sekolah gitu ya, dengan menggunakan kualitatif, kuantitatif ataupun mixed method kayak gitu ya. Nah, oke. Oleh karena itu, ketika kita sudah memahami tujuan kuliah hari ini, manfaat apa yang akan kita ambil, nah kita akan lebih paham lagi apa sih sebenarnya konsep maps kayak gitu ya. Using concept mapping as a tool to illustrate ini sama saja ya seperti yang tadi disampaikan bahwa peta konsep itu untuk mengorganisasikan dan untuk merepresentasikan dari data-data yang sudah ditemukan gitu ya. Ini adalah creating a concept map. Walaupun mungkin nanti ininya ya, Bapak Ibu nanti akan membuat konsep map yang sudah dibuat dari kode-kode gitu ya. Ini nanti mungkin akan berbeda, bukan mungkin lagi, tapi memang berbeda karena memang konsep yang dimunculkan dari penelitian atau mini risetnya Bapak Ibu itu nanti akan menjelaskan bagaimana mini riset itu. Di sini saya membawa alat peraga. Bukan, ini sebenarnya kalau dulu sebelum pandemi itu biasanya, tapi ini sudah berkurang. Ini adalah mainan anak saya. Mainan anak saya yang ini nanti bisa membentuk pola analitis Bapak Ibu semua ya. Banyak sekali ya. Ini anak laki-laki dan anak perempuan. Oke. Nah, ini sangat banyak sekali. Anggap bahwa ini adalah sebuah anggap adalah ini sebuah kode. Oke, sebentar. Saya cek. Oke. Nah,
Di depan sini Bapak Ibu semua kita melihat bahwa ini adalah kode, artinya Bapak Ibu sudah mereduksi ya data dari pernyataan para partisipan. Kan ada yang terus sambil garuk-garuk kayak gitu, sambil matanya kedip-kedip misalnya kayak gitu, lihat sana lihat kanan lihat kiri gitu. Itu kan nggak dikode tuh ya sama Bapak Ibu semua. Nah itu yang nggak dikode itu adalah yang tereduksi gitu, yang tidak digunakan untuk melanjutkan proses sampai kita membuat peta konsep penelitian. Oke, ini sangat sedikit sekali karena saya kok yang dulu itu sudah saya kembalikan ke anak-anak, jadi ini mengumpulkan lagi gitu ya. Ini di kantor Mas, maaf di kantor tapi. Oke, ini adalah kode. Kode yang sangat banyak sekali itu nanti juga bisa tereduksi atau tidak digunakan di dalam pembuatan peta konsep. Sehingga Bapak Ibu akan membuat peta konsep itu berdasarkan pengelompokan pengelompokan kode-kode dengan fungsi atau makna yang sama. Bagaimana itu caranya? Aduh, pusing. Ya kan? Kalau maknanya sama itu yang seperti apa ya? Anggap aja bahwa misalnya gini, ada data partisipan gitu ya yang menyatakan bahwa Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, bagaimana sih caranya Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan mutu di sekolah misalnya gitu ya. Terus jawabannya seperti ini misalnya. Saya adalah sumber semangat bagi Bapak Ibu yang lain kayak gitu ya. Itu kan kalau di kode apa? Ya boleh semangat, sumber semangat. Motivasi adalah semangat. Kalau sumber semangat motivator, oke. Motivator. Terus lagi ada data gini. Jadi Bapak Ibu itu kalau misalnya mau bekerja, itu biasanya tuh kalau melihat saya itu langsung terinspirasi, jadi semangat. Nah, oke. Motivator, inspirator artinya adalah hal-hal yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Or gitu ya. Or kalau kita sekilas berpikir analitis yang sangat mendalam gitu ya, atau sekilas saja itu or itu adalah sebuah peran. Artinya motivator, inspirator itu menjadi satu kesatuan kategorisasi. Nah, kreatif inovatif ya. Tapi ini tidak boleh dipikir dari kacamata kita sekilas ya. Artinya kita harus memahami secara seluruh holistik gitu ya, dari awal konseptualisasinya itu sampai data yang sudah dimunculkan kode-kodenya, sehingga ketika sudah mendalam sekali bagaimana Bapak Ibu memunculkan kode dari pernyataan para partisipan, itu nanti yang akan dikelompokkan gitu ya. Tapi kalau misalnya example kayak gitu ya bisa aja bahwa itu adalah sama fungsi. Oke, satu-satu. Pilih dua-dua ya. Kira-kira apa yang akan dimunculkan dari data-data ini dari Bu Linda? Ambil yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Kesini Bu Linda, Mas. Ya, ini kalau mejanya itu enak, jadi bisa ambil langsung ya karena di sini oke. Oke, dibawa sana, dibawa ke sana Bu Linda. Oke, next. Yuk. Dua. Nanti habis ya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah bagaimana cara kita mengkonstruksi pemahaman ya, boleh. Supaya kita lebih paham bahwa ini tuh tidak berimajinasi, tapi kita juga memunculkan konsep. Atau bolehlah langsung ini tapi nggak rembuyuk ya, duduk-duduk kayak gitu jangan. Boleh nih satu sini. Oke, maksudnya yang sini stop, Pak Rauf ke sini ya. Nanti yang sini ke sini. Yuk, dari kiri sisi kiri saya. Dua. Jangan satu, kalau satu dia tidak akan bisa dikategorisasikan. Nggak ada harga ini. Buah-buahan.
boleh 3. Ini juga bisa diinin ya, ternyata bisa dipetakan juga ya. Yang ibu-ibu ambilnya yang cewek-cewek, yang mas-mas bapak-bapak ambilnya yang cowok-cowok. Oke, nah ini contoh berpikir analitis nih. Berdua ini contoh berpikir analitis. Bagaimana caranya bisa menemukan makna dan fungsi yang sama di dalam satu kesatuan yang akan digunakan buat kategorisasi atau peta konsep. Tapi saya nggak tahu ya, ini adalah gunting. Iya, oke. The last one, coba Pak Aryan. Oke. Ya, anggap aja adalah data yang sangat banyak, kode yang sangat banyak yang sudah ditemukan oleh Bapak Ibu semua di software Atlas. Berapa? Coba sekarang cek kodenya yang sudah ditemukan, yang sudah disusun berapa di Atlas. Ibu? 36, 30, 32, 33, 30, 15, 28, 18, 24, 26, 11, 14. Oke, berarti yang 11 ini zigzagnya masih kurang ya, harus ke lapangan lagi. Oke, harus ke lapangan lagi, kembali lagi, ke lapangan lagi, kembali lagi sampai benar-benar menemukan data jenuh. Nah, dari sekian kode tadi anggap aja bahwa yang ada di sini ini adalah kodenya Bapak Ibu semua. Setelah menemukan, walaupun ini saya karena memang medianya sedikit sekali ya, Bapak Ibu yang ambil itu juga tidak bisa membuat kategorisasi yang lebih banyak gitu ya, sehingga peta konsepnya nanti bulatannya juga tidak banyak gitu ya, hanya satu-satu. Nah, anggap aja bahwa itu adalah kode yang sudah dikategorisasikan ke dalam sebuah pemaknaan yang sama, berbagai gitu ya. Nah, dan ini adalah kode-kode yang tidak digunakan untuk melanjutkan ke peta konsep, sehingga kode yang ini adalah direduksi gitu ya, hilang gitu ya, bukan hilang tapi tidak digunakan. Nah, anggap aja ini tidak digunakan. Oke, sekarang saya akan keliling ya, kira-kira apa yang diambil. Oh, ini Pak Rauf, ini ada semangkanya gelinding. Oke, nanti sampai sana ya. Bu Linda, apa kira-kira ini yang bisa dikategorisasikan ya? Aksesoris, alat tulis. Oke, Ibu. Oke, alat tulis karena ada dua fungsi yang berbeda, penggaris dan ballpoint. Kategorinya buah-buahan. Ambilnya nih pisang, semangka, apel sama jeruk. Oke, ini kalau ini sudah boleh. Ini kalau misalnya mau dikategorisasinya vitamin, atau mungkin ada misalnya Pak Rauf meneliti terkait dengan gizi ya, atau macam-macam vitamin ya, mungkin bisa dikelompokkan. Nanti ada mungkin ada berbagai banyak buah gitu ya, artinya adalah peta konsepnya mungkin terkait dengan buah-buahan yang dapat digunakan untuk diet, misalnya kayak gitu. Aksesoris, Bu. Aksesoris. Oke, ada kesalahan pemaknaan nih. Ini di lapangan benar-benar terjadi ya, hati-hati ya. Kalau misalnya nih kan ada makna multitafsir ya kan. Kadang kita misalnya kayak gini, Bapak Ibu ternyata karena kita peneliti kualitatif itu kayak instrumen benar-benar kunci banget, ternyata Bapak Ibu itu sibuk sekali terus nggak bisa proses pengambilan data di lapangan kayak gitu ya. Akhirnya minta tolong orang, padahal itu kan nggak bisa, karena kita harus bisa memahami bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir hingga menemukan sebuah kode dan atau peta konsep. Apakah ini ada yang ambil sama kayaknya, ada dua pedangnya ya. Oke. Ini dikiranya itu apa yang ini? Iya, tusuk itu loh. Tusuk itu ya, kayak putri-putri Jepang kayak gitu kan, yang ada kayak gini. Padahal ini bukan. Nah, itu yang kayak putri-putri Jepang itu yang gitu.
Nah, hati-hati ya Bapak Ibu semua ya. Ketika memaknai pernyataan memang harus disangkutkan bagaimana, karena kalau transkrip, kembali lagi ke transkrip, bahwa ke transkrip itu kan verbatim, benar-benar dituliskan sesuai dengan apa yang dinyatakan disampaikan oleh para partisipan gitu ya, benar-benar plek tiplek kayak gitu ya. Sampai saya juga wanti-wanti ke Bapak Ibu semua kalau misalnya mau transkrip ya gesturnya dituliskan di situ, misalnya berapa detik gitu ya di recordernya kayak gitu ya. Terus berkaitan dengan gerakan-gerakan yang di luar yang mungkin tidak disadari oleh para partisipan. Nah, itu nantinya akan memunculkan bagaimana Bapak Ibu mengkode data tersebut gitu ya. Sehingga jangan sampai salah kayak gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, karena waktu kita sudah selesai, kita akan akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan sebentar ya berkaitan dengan peta konsep. Peta konsep itu berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan kepada khalayak yang divisualisasikan dengan berbagai diagram atau gambar gitu ya. Nah, kesimpulan ini ya tentunya nanti akan bisa Bapak Ibu peroleh kayak gitu ya. Bagaimana caranya hingga memunculkan peta konsep. Nah, kesimpulan yang kedua bahwa Bapak Ibu harus memahami secara runtut proses analisis data hingga memunculkan peta konsep gitu ya. Nah, karena memang peta konsep ini menjadi novelty dan atau bagian terpenting dari proses analisis data, sehingga data kualitatif khususnya, sehingga pada khalayak itu akan paham kayak gitu ya. Oh, ternyata ini adalah misalnya kalau berkaitan dengan magang di sekolah itu membutuhkan manajemen magang misalnya gitu ya, membutuhkan keaktifan dan lain sebagainya. Nah, artinya setelah ini nanti pekan depan kita lanjutkan hingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang utuh seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, setelah saya simpulkan, kita refleksi sebentar. Apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan peta konsep? Menurut saya peta konsep ini akan membantu kita dalam menyampaikan hasil penelitian kita yang di lapangan. Jadi mempermudah, meringkas. Kita akan menjelaskan kepada seorang itu lebih mempermudah kita begitu menurut saya. Oke, excellent. Jadi kalau menurut saya Bu, peta konsep itu kan memang mempermudah kita dalam mengelompokkan temuan-temuan kita. Jadi kita akan mendapatkan nilai esensinya itu seperti apa dari penelitian kita, seperti itu. Oke, gejap. Nah, apa yang bisa dimaknai Bapak Ibu semua terkait dengan peta konsep gitu ya? Itu yang nantinya akan menjadi temuan gitu ya. Peta konsep yang dibuat itu harus jelas sesuai dengan tema atau judul yang dipilih dalam penelitian itu dan dapat dipahami oleh pembaca. Peta konsep itu adalah alat yang untuk mengorganisasikan kode-kode hasil temuan kita, sehingga nanti pada hasilnya kode-kode itu nanti kita kategorikan, terus kita jabarkan ke peta konsep. Oke, excellent ya. Terima kasih, good job. Jawabannya Bapak Ibu semua artinya sudah memahami bagaimana alurnya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasil akhirnya gitu ya. Tentunya hasil akhirnya itu adalah yang berkaitan dengan yang ditemukan dari mini riset ini bisa, ya kalau case tadi yang saya sampaikan tadi ya, bisa menjadikan pemecahan solusi, menjadikan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Pekan depan kita akan melanjutkan hingga nanti kita membahas dan mencari berbagai jurnal-jurnal yang relevan dengan scope dan aims-nya dari Bapak Ibu semua, supaya tidak hanya hasil dari mini riset yang sudah dilakukan itu berakhir pada Bapak Ibu semua gitu ya. Dan itu bisa dibaca oleh khalayak umum kayak gitu ya di berbagai jurnal yang ada. Bapak Ibu minta tolong hasil hari ini ya, kategorisasi hari ini nanti diupload. Sebenarnya saya juga sudah mempersiapkan link gitu ya. Ada sesi penilaian sedikit untuk evaluasi hari ini, perkuliahan pada tatap muka hari ini. Jadi nanti ada deskripsi-deskripsi yang harus dijawab oleh Bapak Ibu semua. Sekaligus di akhir Bapak Ibu semua nanti akan mengupload dari apa yang sudah dikerjakan hari ini sebagai bentuk dari luaran perkuliahan pada hari ini.
Baik, ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, oke. Akan saya masukkan ke grup. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini semua kita sudah belajar bersama terkait dengan peta konsep, dan di awal kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan ilmu, kemudahan kita dalam memahami, dan pada akhirnya nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu juga paham proses analisis data. Saya juga turut berdoa semoga tesis Bapak Ibu segera selesai lancar gitu ya, dan nanti lulus benar-benar menjadi Bapak Ibu yang bermanfaat untuk khalayak, menambah jariah kelak gitu ya, amin. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.